warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, terima kasih yang udah support channel saya, yang udah dukung channel saya, yang udah subrek channel saya, yang udah like, komen, share ke sosial media kalian ya teman-teman. Tanpa kalian saya juga tidak bisa akan mendapatkan 1000 subscriber sampai sekarang. Alhamdulillah dari channel saya 200 subscriber hingga sekarang udah mencapai 1000 subscriber. Alhamdulillahirobbilalamin. Tanpa kalian semua saya tidak akan bisa mencapai seperti ini. Oke teman-teman, pada topik video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan training online dengan training offline teman-teman. Oke, jadi sebelum kita ke pembahasan topik training online dengan training offline, saya mengajak teman-teman dulu untuk subscribe dulu channel saya di bawah ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya serta dibantu like serta komen dan share ke sosial media kalian agar yang lain juga tahu apa yang kita pelajari di sini, semua juga tahu, bukan hanya kalian aja. Oke teman-teman, langsung ke pembahasan videonya, yaitu perbedaan antara training online dengan training offline. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa training online di sini baru-baru kali ini Alfamart lakukan selama ada pandemi virus corona ini teman-teman ya. Jadi sebelum-sebelumnya Alfamart merekrut karyawannya itu langsung secara langsung ya, maupun di toko maupun di DC. Nah, biasanya karyawan-karyawan atau calon-calon karyawan Alfamart direkrut itu biasanya langsung datang ke toko-toko yang sudah ditentukan oleh perusahaan Alfamart untuk merekrut calon karyawan baru. Nah, setelah ada pandemi corona ini atau ada virus corona ini, selama kita ada virus ini karena tidak boleh keluar ataupun tidak boleh berkerumunan, akhirnya Alfamart membuat situasinya atau sistemnya sekarang menjadi online. Dari mulai teman-teman melamar secara online, dari teman-teman mulai interview online, sampai dengan teman-teman melakukan tes psikotes online, sampai ke tahap terakhir, yaitu tahap training online. Nah, pembahasan training online ya. Yang pertama kita membahas training online. Bang, perbedaan training online dengan training offline itu bedanya apa, Bang? Nah, perlu teman-teman ketahui atau perlu kalian ketahui guys, bahwa training online di sini itu tidak beda jauh atau tidak beda sama dengan training offline. Cuman yang membedakan adalah kalian itu trainingnya melalui online, melalui aplikasi. Aplikasi apa sih Bang yang akan digunakan untuk training online di Alfamart atau untuk training di perusahaan yang misalkan kalian lamar? Nah, yang saya ketahui kemarin juga saya meeting ataupun ada sedikit training juga di pembahasan STD ataupun AVC di perusahaan Alfamart, karena kemarin toko saya agak sedikit turun salesnya, akhirnya saya langsung melakukan training STD dengan area manager. Jadi akhirnya saya training online juga di online, yaitu menggunakan aplikasi Google Meet ya teman-teman, atau juga bisa nanti teman-teman tinggal download di Play Store, ada Google Meet, ada Classroom. Nah, dua aplikasi ini yang mensupport Alfamart untuk melakukan training di sistem online teman-teman. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan setelah teman-teman sudah lolos di tahap interview dan lanjut ke tahap training online? Nah, biasanya sama aja teman-teman, secara individualisme teman-teman melakukan training online ini sama dengan halnya teman-teman melakukan training offline. Nanti ada tim trainer masuk di Classroom teman-teman, membahas tentang seputar pekerjaan yang ada di Alfamart, mengenalkan produk-produk yang ada di Alfamart, mengenalkan visi dan misinya kerja di Alfamart itu seperti apa, do dan endonnya perusahaan itu seperti apa yang harus teman-teman kerjakan, apa yang harus teman-teman tidak boleh langgar SOP, seperti itu teman-teman. Nah, biasanya nanti teman-teman akan mengikuti yang namanya DAI 1 sampai dengan DAI 5. Itu teman-teman akan meringkas materi yang sudah diberikan oleh tim trainer. Nah, apa sih Bang gunanya materi-materi yang udah dikasih oleh tim training di sini untuk kalian pelajari teman-teman? Nah, ringkasan materi-materi inilah yang akan menentukan kalian lanjut atau tidaknya ke tanda tangan kontrak atau ke tahap terakhir, di mana kalian nanti akan dikontrak oleh perusahaan Alfamart untuk 1 tahun ke depan. Nah, untuk ringkasan dari DAI 1 sampai dengan DAI 5,
teman-teman nanti akan meringkas sebuah materi, di mana di situ ada pembahasan dari mulai STD. Di situ nanti teman-teman akan meringkas apa yang namanya APC. Di situ teman-teman juga akan belajar apa yang namanya gross margin. Nah, di situ teman-teman sudah komplit sekali dari link-link tersebut, itu sudah meringkasnya teman-teman. Nanti teman-teman juga akan mengikuti yang namanya tes, post test, sama pre-test. Nah, apakah tes di sini teman-teman menentukan teman-teman lolos atau tidaknya, itu tergantung teman-teman juga mengisi atau meringkas materinya itu dengan sungguh-sungguh atau tidak. Bang, apakah nanti training online ini akan terus berjalan setelah kita mengikuti day 1 sampai dengan day 5? Akan terus berjalan, nanti akan ketemu lagi dengan tim training teman-teman di DC-nya masing-masing untuk langsung pengembangan, evaluasi, dan langsung praktek di DC. Apa sih gunanya praktek di DC? Nah, di sini akan teman-teman pelajari lagi apa yang sudah teman-teman ringkas di day 1 sampai dengan day 5. Misalkan teman-teman meringkas cara mengoperasikan pos kasir, cara melayani konsumen, cara menawarkan produk promo ke konsumen itu seperti apa. Nanti teman-teman akan diajarkan atau akan dipraktekkan di DC selama teman-teman meringkas 1 sampai dengan 5 hari. Nah, itu perbandingannya teman-teman nanti trainingnya itu melalui online. Bang, apakah training offline itu sama dengan training online? Sama, teman-teman. Tidak ada yang membedakan antara training online dengan training offline di sini. Nah, untuk training offline teman-teman langsung datang ke DC, langsung praktek di DC, langsung mengembangkan diri di DC, pembahasan melalui langsung oleh tim training, ketemu dengan tim training langsung, ketemu dengan pembahasan-pembahasan yang sudah tim training siapkan. Jadi teman-teman belajarnya langsung berkerumunan bersama-sama dengan teman-teman rekan lainnya. Nah, sama sebetulnya dengan training online. Training online pun teman-teman berkerumunan dengan satu di aplikasi dengan misalkan 5 sampai dengan 20 orang. Nanti ada bertahap. Karena minimal itu di aplikasi Google Meet ataupun di Classroom itu minimal kapasitas 30 orang. Kalau lebih dari 30 orang sampai 50-40 itu akan sedikit ada gangguan di jaringan. Jadi makanya teman-teman yang belum dapat panggilan training, bang saya udah lolos interview online, kok saya belum dipanggil-panggil sih untuk training online, apa sih bang kendalanya, apa saya nggak lolos? Nah itu teman-teman, nanti teman-teman akan dibagi tahapnya, akan dibagi, nanti teman-teman akan dijadwalkan pada saat teman-teman sudah siap, jadi teman-teman akan disiapkan dan akan segera melakukan training online bersama teman-teman yang lainnya. Langsung kembali lagi ke pembahasan yang training offline. Nah training offline di sini teman-teman langsung diajarkan dengan langsung kontaknya dengan tim training, kontaknya dengan teman-teman rekan kerja kalian nantinya. Nah, apa bang yang dinilai? Yang pertama attitude, yang kedua sopan santun, yang ketiga tata krama, bicara. Gitu ya teman-teman. Attitude, sopan santun, tata krama, dan bicara. Nah, itu pokok utama 3 penilaian dari tim training untuk kalian teman-teman. Karena kenapa? Pertama, misalkan kalian attitude-nya kurang, sopan santunnya kurang, tata krama dari bahasanya kurang, itu akan menjadi nilai minus untuk kalian. Walaupun misalkan kalian pinter, menguasai materi ini, menguasai materi itu, tapi dengan secara langsung kalian attitude-nya kurang, sopan santunnya kurang, tata kramanya kurang, nah itu tidak akan menjadi nilai plus untuk kalian. Tapi kalian menggunakan attitude yang baik, menggunakan bahasa yang baik, menggunakan kata kalimat-kalimat yang menurut tim training itu layak untuk dikeluarkan dan dikatakan. Tapi kalian di materi down, di materi kalian kurang menyikapi, di materi kalian kurang bisa memahami pelajaran atau materi-materi yang sudah disampaikan oleh tim training. Itu akan jadi pertimbangan untuk tim training, akan diloloskan teman-teman, dibandingkan attitude kalian yang menurut tim training itu kurang. Makanya pelajari dari sekarang, sopan santun itu penting ya teman-teman. Karena kenapa? Kalian nanti akan bertemu dengan customer, kalian akan langsung kontak dengan konsumen pada saat nanti kalian sudah kerja di Alfamart, sudah kerja di toko Alfamart. Bagaimana caranya kalian menawarkan produk dengan secara baik, dengan secara lembut, dengan secara hati yang baik. Jangan kalian, ya bu, nih ada promo, jadi kurang kesannya. Mohon maaf ibu, kita lagi ada promo Citato beli 2 gratis 1 gitu. Ada kacang garudanya ibu, beli 2 gratis 1. Seperti itu teman-teman. Makanya yang dinilai yang pertama itu adalah attitude, yang kedua sopan santun, yang ketiga tata krama. Jadi 3 poin itu yang teman-teman harus perhatikan pada saat nanti teman-teman training. Nah, yang bisa menyebabkan kalian juga gagal adalah pada saat jam istirahat, waktunya kalian udah masuk di classroom, waktunya kalian sudah masuk kelas, kalian telat ngobrol, sehingga kalian lupa masuk di classroom. Itu yang akan jadi nilai minus untuk kalian. Makanya jika tim training istirahat pada jam 15.30 dan masuk lagi ke kelas jam 16.30, waktu cuma 1 jam untuk kalian istirahat, pakai dengan baik-baik, pelajari materi yang sudah kalian kerjakan. Itulah teman-teman perbandingan antara training online dengan training offline. Sebetulnya sama, tidak ada bedanya. Nanti kalian akan meringkas, nanti kalian akan mempelajari materi-materi yang sudah tim training berikan kepada kalian. Gunanya untuk apa sih bang kalian di training? Gunanya untuk apa sih kalian dikembangkan, diajarkan?
Kalau kalian tidak di training, kalian mau sistem kerjanya itu mau kayak gimana guys? Teman-teman, kalian mau langsung masuk ke Alfamart, kalian belum tahu apa-apa, cara melakukan penawaran seperti apa, cara mencari barang yang ada di toko itu di mana letaknya, sesuai planogram tidak. Nanti sudah dibahas nantinya teman-teman dari mulai awal, dari planogram, dari tata cara kalian nanti akan mendisplay barang, berdiri, miring, nyamping, cara melayani konsumen dengan baik, cara melakukan transaksi e-trans, melakukan pembayaran-pembayaran yang ada di Alfamart, cara ngerendam voucher. Itu semuanya akan diajarkan pada saat nanti kalian sudah training. Itulah gunanya training di Alfamart, untuk mengembangkan lagi daya pola pikir kalian, skill yang kalian punya diasah lagi oleh tim training. Makanya pada saat sudah kalian lolos interview, tidak langsung kerja, tapi kalian akan diasah lagi kemampuannya, akan direvisi lagi, akan di training lagi, akan dikembangkan lagi, agar kalian sudah masuk ke toko dengan secara mantap, dengan secara yang udah cakep nih, udah siap ditaruh ke toko. Pelayanan eteran udah bisa, melayani konsumen udah bagus, cara mendisplay barang udah bisa, ya kan? Cara ngebersihin rak udah bisa, dan lain sebagainya. Itulah teman-teman gunanya teman-teman di training. Jadi kalau teman-teman tidak di training, teman-teman nanti bingung mau ngerjain apa, sedangkan teman-teman belum tahu apa-apa. Apalagi teman-teman baru lulus sekolah atau kerja di bidang yang bukan di bidang retail gitu, ya bingung sendiri gitu. Yang ada nanti teman-teman kesalahan, transaksinya salah, akhirnya teman-teman juga nombok, kesel, resign. Yang rugi siapa? Kalian. Perusahaan mah gak rugi guys, perusahaan mah gak rugi teman-teman. Kalian resign, teman-teman tinggal resign aja, perusahaan rekrut lagi. Yang mau niat kerja banyak teman-teman dari kita. Makanya saya bilang kepada teman-teman di video kemarin itu, jangan sia-siakan pekerjaan yang sekarang teman-teman kerjakan. Di saat teman-teman nanti udah nggak kerja, di saat nanti teman-teman udah nggak punya pekerjaan, apa yang akan teman-teman kerjakan? Di saat kondisi seperti ini, sama-sama kita mencari pekerjaan itu susah teman-teman. Makanya di training lah kalian dengan sistem online, ikutin teman-teman. Bang, kemarin saya interview kok dikit. Nah, kok sebentar? Bang, kok ini saya belum interview, kok bang belum tes psikotes. Bang, kok saya ngelamar kerja di Alfamart melalui online kok belum ada balasan. Sabar teman-teman. Karena butuh berapa waktu, butuh berapa banyaknya tim rekrutmen mengecek email dari orang-orang yang melamar kerja ke perusahaan PT Sumber Alphadia Trijaya Tbk. Kemarin di bulan Agustus di cabang Balaraja, di cabang saya ini, yang ngelamar itu lebih dari 2.000 orang teman-teman. 2.000 orang yang ngelamar di toko atau di perusahaan Alfamart. Dan alhamdulillah banyak yang mungkin yang udah keterima dan udah ada yang kerja, tapi yang saat ini masih menunggu proses seleksi. Karena bertahap sistemnya, karena online. Itulah tadi yang saya bilang, karena di classroom, karena di Google Meet ini tidak mencukupi untuk kuota lebih dari 100 orang. Tapi kalau kita trainingnya langsung offline, langsung bertatap muka dengan training langsung dengan teman-teman kalian, itu bisa nyampe 100 orang satu kelas. Itu teman-teman. Jadi teman-teman di rumah lebih enak, lebih dapat menguasai materi-materi yang sudah tim training berikan. Misalkan nanti teman-teman akan disuruh cara melakukan pembayaran store motor EPF di toko Alfamart itu masuknya ke apa dulu. Nah, di materi itu ada. Tapi kalau teman-teman meringkasnya itu dengan secara detail, oh iya, melakukan pembayaran di toko Alfamart, yaitu pembayaran store motor EPF, masuk ke menu e-trans, lalu masukkan NIK, masukkan password. Setelah masuk, klik enter, langsung ke sip tanda tanya, lalu cari di keyword komputer, klik FIF. Setelah muncul, kamu klik enter, lalu pilih nomor 1, pembayaran, enter, masukkan nomor kontrak, sebutkan nomor kontrak kembali, dan sebutkan nama serta total tagihan yang harus konsumen bayar. Nah, itu nanti ada semuanya di materi teman-teman. Ada nanti yang akan kalian ringkas semuanya. Dari cara melakukan pembayaran listrik, cara melakukan pembelian pulsa, cara melakukan retur pulsa, segala macam itu sudah ada di pembahasan yang ada di ringkasnya nanti akan sama kalian. Meringkasnya kalian itu gunanya untuk mempelajari pada saat kalian sudah tidak ada di classroom. Pelajari kembali buka buku yang sudah kalian ringkas. Setelah nanti kalian mengikuti tes, yang ada tes post test, yang ada tes pre-test, setidaknya kalian bisa menjawab di angka 80 teman-teman nilainya. Minimal 80. Itu udah nilai aman banget. Itu ya teman-teman, perbandingan antara training online dengan training offline. Nah, cuman waktunya lebih efisien. Kita lebih tidak memakan biaya pada saat kita training online seperti ini. Sebetulnya kita dimudahkan untuk mencari pekerjaan, dimudahkan untuk cara training. Dibandingkan dengan training offline, teman-teman harus berangkat di rumah jam berapa, harus nyampe ke DC jam 7 dulu saya.
Jam 7 saya udah harus nyampe di DC, jam 7.30 saya udah harus ada di kelas, menunggu kedatangan tim training. Jam 7 istirahat jam setengah 4, sholat asar, masuk lagi setengah 5. Pulang jam 5.30, setengah 6 baru keluar dari DC. Selama 7 hari berturut-turut. Pulang pergi saya dari Ciledug, Balaraja, Ciledug, Balaraja. Tapi dengan tekad kuat, dengan tekad yang benar-benar saya pengen kerja, alhamdulillah teman-teman. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, perjuangan dan doa teman-teman. Itulah teman-teman perbandingan antara training online dengan training offline di Alfamart. Jadi buat teman-teman yang masih training, silahkan berusaha meringkas dengan baik-baik. Jangan menyia-nyiakan, jangan bercanda, fokus. Nanti kalian ada waktu 2-3 hari, kalian akan dikasih surat tugas untuk OJT ke toko-toko. OJT untuk pengembangan diri kalian selama kalian sudah mengikuti proses training. Melakukan pengembangan evaluasi di tokonya langsung, menanyakan ke pejabat toko yang kalian OJT di situ, menanyakan ke kasir yang ada di situ, menanyakan ke pramu di situ, Bang, sistem kerjanya seperti apa sih pramu niaga? Kak, gimana sih sistem kerjanya kasir seperti apa? Cara melayani konsumen seperti apa? Cara menawarkan produk yang ada promo seperti apa? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kembali lagi nanti kita di next video untuk pembahasan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk next pembahasan antara training online dengan training offline. Sampai ketemu di next video. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.